Visi Minat dan Bakat Kelurahan LPDP. Kali ini kami hadir kembali sesi sharing atau berbagi yang ketiga bersama beberapa narasumber yang keren. Sebelumnya pengen denger nih semangat teman-teman. Boleh open mic dulu? Halo. Hai. Halo. Oke, terima kasih. Wah, antusias sekali ya. Ngobrol-ngobrol dikit dulu mungkin kita ya. Di sini teman-teman dapat info dari mana aja nih terkait dengan webinar acara bersahabat dengan kata pada sore hari ini. Ada yang berkenan open mic mungkin? Dari Instagram, Kak. Oh, Instagram, wah keren sekali mengikuti Instagram LPDPM ya. Ada lagi mungkin? Dari Palura. Dari Mas Juari. Mas Juari, oh, Mas Dari Juari terkenal ya. Grup awarding. Dari kakak tercinta kami Resti Sari. Nah, baik banget nih info-infonya, luar biasa teman-teman. Antusias sekali kayaknya nih. Dari mana aja nih teman-teman? Ada dari luar Jogja, luar Jawa mungkin? Kalimantan, Kak. Kalimantan. NTT, Kak. Sumedang, Halo, Kak. Kalimantan. Oh iya, Sumedang masih Jawa ya. Halo Sumedang, NTT. NTT. Senang banget teman-teman, ternyata banyak banget nih dari Sabtu sampai Merauke ya. Oke. Baik, sebelum memulai acara pada sore hari ini, mungkin biar dimudahkan, diberikan kelancaran juga, kita buka acara sore hari ini dengan doa. Pembacaan doa yang disampaikan oleh Mas Dewa. Silakan Mas Dewa. Oke, cek apa suara saya terdengar? Terdengar Mas, silakan. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi sebelum mulai kegiatan, izinkan saya untuk pada kesempatan pada kali ini, saya akan memimpin dalam sesuai kepercayaan saya. Dimohon teman-teman untuk menyesuaikan. Oke, Om Swastiastu, Om Ogi Namastu Namo Sidam, Om Aditya Sya Param Jyotir Rakto Tejo Namostute Sweta Pangkaja Madhyasta Baskarya Namo Nama Om Rangring Sah Pramasiwa Raditya Yang Namo Swaha Om Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, puja dan puji kami panjatkan kehadiratmu karena atas asung kartawara nugraha idosanya widiwasa, pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sharing session ketiga dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan apapun. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa selama kami hidup di alam ini tidak luput dari segala dosa. Maka dari itu ampunilah dosa-dosa kami, sucikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Om Sri Ambawantu, Sukang Bawantu, Sabdu Redi Astu Tat Astu Swaha, Om Santi 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 Om. Sudah, Bu. Terima kasih Mas Riwa yang telah berkenan memimpin doa sebelum memulai acara sharing session yang ketiga pada sore hari ini. Baiklah, setelah ini ada 1-2 kata buka dari Lurah LPDP UGM. Kepada Mas Juari, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Pertama-tama mungkin saya berterima kasih sekali ke teman-teman Divisi Minat dan Bakat, teman-teman yang menjadi narasumber, Mbak Putri sama Mas Faiz yang telah merelakan waktunya untuk berbagi di sharing session kali ini, serta para peserta yang sudah hadir sekarang udah sampai 33 ya. Jadi saya kira ini diskusi semakin sedikit sebenarnya semakin intens kita bisa
bisa berinteraksi gitu. Kalau jumlahnya banyak belum tentu bisa bermanfaat. Cuman kalau misalkan kita 33 barangkali nanti teman-teman bisa aktif buat bersuara di sini. Jadi harapannya kita sebagai teman-teman yang ada di kelurahan bisa memaknai sebenarnya sebuah kata itu bisa berimplikasi sangat luas. Nanti bisa dijabarkan sama Mas Faiz sama Mbak Putri, apalagi di zaman medsos kali ini ya. Jadi harapannya setelah acara ini kita bisa memilah, bisa memanfaatkan kata demi kata dengan lebih baik gitu ya. Ya, terima kasih itu Mbak Mita dan teman-teman, selamat berdiskusi. Nggak usah lama-lama sambutannya, satset tinggal nanti bisa langsung narasumber memberikan inspirasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Mas Ferry yang satset buat dia kata sekarang nih. Baik, kita langsung mulai saja ke inti acara karena pesertanya udah antusias sekali dan juga narasumber sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Ada Mas Faizul Munir dan juga Mbak Alia Putri. Oh ya, sebelumnya mungkin boleh di-mute dulu ya seluruh mic dari peserta dan dibantu oleh panitia mungkin untuk memastikan untuk dari peserta di-mute dan juga pastikan teman-teman hadir sampai akhir acara karena akan ada door prize seperti di sesi sebelumnya tentunya. Menarik banget kan? Oke, langsung saja ke acara yang pertama. Untuk Mas Faizul Munir, apakah sudah hadir di ruang virtual ini? Sudah, Mbak. Sudah hadir ya, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Faizul sudah berkenan meluangkan waktu untuk sore hari ini berbagi bersama teman-teman di sini dalam acara ini ya, bersahabat dengan kata. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mas Faizul. Bantu oleh media. Oke, baik, langsung saya bacakan saja untuk CV dari Mas Faizul Munir. Baik, untuk Mas Faizul Munir, nama lengkapnya Faizul Munir, untuk tempat tanggal lahir di Tuban tanggal 5 Maret tahun 1997, untuk pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Muhammad Ibrahim Malang, dan juga S2-nya menempuh di Magister Sastra Universitas Gadjah Mada. Untuk karir dari Mas Faizul sendiri yaitu founder Ikhtiraf Translation tahun 2018, kemudian editor di penerbit Literasi Nusantara tahun 2019 sampai 2021, kemudian tim menyusun buku ajar bahasa Arab Arabia Dunia, dan juga anggota penuh Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI tahun 2021 hingga saat ini. Baik, langsung saja kita sambut Mas Faizul. Mas Faizul sehat? Saya sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, silakan Mas, nggak usah lama-lama lagi nih, langsung saja menyampaikan materi pada sore hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk operator boleh mulai dari slide yang paling awal, mulai dari title-nya. Oke, selamat sore teman-teman audiens yang sudah hadir di ruang virtual hari ini. Salam hormat kepada teman-teman panitia dari divisi minat bakat Kelurahan LPDP UGM dan terkhusus juga kepada Pak Lurah Mas Jiwari. Sudah lama nggak ngopi nih Mas. Ya, oke teman-teman. Kita hari ini akan ngobrol ya soal
membaca dan menikmati karya sastra gitu ya. Dalam pembahasan ini saya akan spesifik berbicara soal novel ya. Seperti kita tahu dalam bagian dari karya sastra itu secara umum menurut konvensi para akademisi sastra itu ada 3 ya. Ada puisi, prosa, dan drama seperti itu ya. Novel bagian dari prosa ini saya secara khusus sore ini akan membahas novel. Mengapa khusus novel? Karena menurut pertimbangan saya pribadi di antara ketiga jenis karya sastra tersebut ya, ini paling banyak dinikmati dan novel ini bisa menembus berbagai kalangan ya, baik orang-orang yang mungkin pertama kali biasanya orang berkenalan dengan sastra itu pertama kali dengan novel ya. Jarang orang yang pertama kali berkenalan dengan sastra melalui puisi atau drama gitu ya. Dan juga saya yakin kita semua tanpa terkecuali suka dengan cerita ya. Dan novel itu menyediakan rangkaian cerita secara khusus gitu ya. Mungkin cerita ada pula di cerpen, short story gitu ya. Cuma fragmen yang dihadirkan dalam cerpen itu hanya karena dia terbatasi oleh jumlah kata dan karakter, sehingga kisah yang dihadirkan itu lebih utuh, plotnya bisa maju mundur doang, dan sebagainya. Seperti itu ya. Boleh next? Oke. Ketika kita membaca, setidaknya kita punya berbagai tujuan ya. Ada banyak sekali tujuan dalam membaca. Namun bila kita kerucutkan lagi, ini ada 2 paling tidak tujuan dari membaca. Kita yang pertama membaca for pleasure dan juga for comprehension. Kita membaca untuk kesenangan ya, reading for pleasure, dan juga membaca dengan intensi untuk menemukan informasi-informasi atau mendapatkan informasi-informasi tertentu yang spesifik ya. Nah, seringkali orang menganggap bahwasanya membaca sastra itu hanya untuk mencapai tujuan pertama, reading for pleasure. Membaca sastra hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang ketika gabut gitu ya. Oh, baca novel kayak gitu. Tapi ternyata, dan ini uniknya dari membaca sastra, khususnya novel, ini bisa mencakup 2 tujuan ini gitu ya, reading for pleasure, reading for comprehension. Ya, betul. Ketika kita mungkin memanfaatkan leisure time gitu ya, kita waktunya sedang longgar, sedang lagi di bandara misalnya, nunggu pesawat datang, atau ya kita ngabisin waktu dengan baca novel gitu ya. Tapi ada juga kadangkala kita membaca novel untuk tujuan-tujuan riset atau menulis kritik atau hanya sekedar mengulas novel tersebut. Itu biasanya dilakukan oleh para akademisi sastra biasanya ya. Ya kami yang belajar sastra, kita membaca novel itu biasanya nggak kosongan ya. Maksudnya ketika kita membaca novel itu biasanya kita sudah dibekali, kita sudah berbekal dengan asumsi-asumsi tertentu, karena kita mungkin mencari ketika misalkan kita mencari kritik sosial yang sampaikan oleh penulis, kita mencari bagian-bagian tertentu. Nah, itu dalam sastra itu bisa dilakukan. Nah, sedangkan buku-buku non sastra ya, buku-buku bidang keilmuan lain itu biasanya untuk tujuan kedua ini, yang for comprehension. Ketika kita membaca buku biologi misalkan, atau membaca buku-buku ekonomi misalkan, susah untuk mengatakan bahwasanya kita membaca buku-buku tersebut untuk tujuan bersenang-senang gitu ya.
Ya, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jika kita apa ya, lihat ya, pembaca sastra ini cukup banyak di dunia. Saya belum melakukan apa ya, belum melihat datanya secara apa ya, secara rinci gitu ya, berapa pembaca sastra di dunia atau mungkin secara khusus di Indonesia. Tapi mungkin kita sepakat bahwasanya apa ya, genre sastra itu, buku-buku sastra itu termasuk jenis buku yang paling banyak dibaca gitu. Ketika kita pergi ke toko-toko buku misalnya, yang paling gampang Gramedia gitu ya, di depan kita langsung disodori buku-buku sastra, novel-novel yang menurut mereka bestseller gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ya orang banyak membaca sastra. Namun berikutnya, tapi kenapa sih orang membaca sastra itu? Bukan harus membaca sastra ya. Mengapa orang membaca sastra itu? Tentu ada banyak alasan mengapa orang membaca sastra gitu ya. Tapi paling tidak di sini kita bisa melihat ada 6 alasan setidaknya orang membaca sastra. Yang pertama, mengasah imajinasi gitu ya. Kita dalam apa namanya, novel tersebut kita bertemu dengan karakter yang hidup dalam dunia novel tersebut, dalam semesta yang diciptakan oleh pengarang gitu ya. Nah, tapi mengapa imajinasi ini penting gitu ya? Dalam tatanan praktis gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, imajinasi ini membantu kita untuk apa namanya, menerima kenyataan, untuk melihat kenyataan secara lebih jernih, dan juga dapat menilai sesuatu secara lebih apa ya, lebih luas, dan kita lebih bisa apa ya, deal gitu ya, deal dengan kompleksitas hidup itu secara lebih baik gitu ya. Nah, itu fungsi imajinasi yang disediakan oleh sastra gitu ya. Yang kedua, melintasi ruang waktu, membawa kita melintasi ruang dan waktu, jelas. Karena novel itu banyak muatan, misalnya ketika kita membaca novel-novel sejarah gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak seperti Max Havelaar gitu ya. Kita bisa pergi, kita bisa berkunjung ke era penjajahan gitu ya. Kalau bahasa saya mungkin kita bisa dengan novel, dengan sastra, kita bisa kemana-mana tanpa harus kemana-mana. Nah itu. Jadi kita bisa melihat konteks sosial yang dihadirkan oleh pengarang waktu itu, sehingga kita bisa mengerti apa namanya, apa ya, sequence gitu ya, urutan dari misalnya apa yang kita alami hari ini itu ternyata ada pemicunya di masa lalu. Nah, dengan novel, ketika kita misalnya membaca novel sejarah, kita bisa memahami realitas itu secara lebih jernih gitu ya. Lalu yang ketiga, kita melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Jelas. Karena ketika tadi menyambung dengan apa alasan yang pertama tadi ya, kita menjelajahi dunia dengan sudut pandang pengarang atau sudut pandang narator atau sudut pandang si tokoh. Dengan itu kita bisa apa namanya, melihat dunia. Oh, ternyata menurut menurut Minke gitu ya, dalam apa namanya, dalam dalam Bumi Manusianya Pram gitu ya misalnya, ternyata penjajahan Belanda tuh kayak gini loh, nah, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat sudut pandang dunia berdasarkan kacamata orang lain seperti itu. Lalu yang keempat, sastra itu bisa menjadi bagian gitu ya dari dalam rangka bagian penting dalam rangka membentuk masyarakat gitu ya. Kita mengenal dalam era apa namanya, yang lebih apa ya, era klasik gitu ya. Ada novel Uncle Tom Cobbins gitu ya. Itu novel itu bisa menyebabkan perang sipil gitu. Wih, kita
mungkin apa ya, nggak bisa mengira gitu, nggak bisa heran gitu, kok bisa gitu, gara-gara novel itu bisa memicu perang gitu. Atau mungkin yang kejadian yang belum terlalu lama di Arab gitu ya, di Arab Saudi, 10 sekitar 10 tahun lalu, satu dekade yang lalu, ada novelis yang namanya Roja As-Sani, dia perempuan. Dia menulis novel yang judulnya The Girls of Riyadh gitu ya, bahasa Arabnya Banatu Riyadh itu ya. Jadi waktu itu konteks sosial di Arab waktu itu, wanita itu masih sangat apa ya, masih sangat terkekang ruangnya. Bahkan di sana ketika perempuan ingin pergi ke mall gitu ya, atau ke public space gitu ya, public spaces itu mereka nggak boleh pergi tanpa ada mahramnya, saudaranya, orang tuanya, atau sesama wanita gitu ya. Nah, novel itu mengkritik hal-hal semacam itu, lalu setelah novel itu terbit, Roja As-Sani itu ternyata dipenjara. Setelah dipenjara, ketika dia dipenjara itu ternyata banyak protes yang muncul dari berbagai apa namanya pihak di dunia, dan itu ternyata mendesak pemerintah Arab Saudi, pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk mengubah peraturannya, sehingga sekarang apa namanya sampai saat ini ruang gerak dari wanita di Arab Saudi itu sudah semakin membaik, sudah semakin bebas gitu ya. Tentu ada banyak faktor, tapi salah satunya oleh sebab novel itu gitu. Dan novel itu, Banat Riyadh itu juga memegang peran penting dalam apa membentuk tatanan sosial gitu ya di masyarakat Arab seperti itu. Terus yang kelima, jelas ini faktor ini paling nggak alasan minimal ya, dengan membaca novel kita bisa meningkatkan kosakata lah ya, minimal kita bisa mengenal berbagai istilah-istilah yang mungkin asing di telinga kita, dan ternyata itu banyak digunakan di apa namanya keseharian, tapi kita belum tahu gitu. Itu faktor paling alasan paling minimal ya. Lalu yang terakhir, paling tidak dengan membaca novel, kita bisa mengerti sedikit tentang manusia. Bagaimana manusia itu berpikir, bagaimana manusia itu berperilaku gitu ya. Bagaimana mereka bersosial, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama, dengan alam, dengan binatang, dan lain-lain seperti itu. Nah, dan itu semua dihadirkan oleh novel seperti itu. Oke. Nah, setidaknya 6 alasan inilah yang membuat mengapa orang-orang itu membaca novel seperti itu ya. Next, Mbak Moderator, kalau saya mungkin nanti waktunya kebablasan, tolong diingatkan ya. Siap, Mas. Oke. Nah, ini mungkin untuk apa ya, pembaca-pembaca yang awal atau yang sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan novel atau karya sastra secara umum seperti itu ya. Kalau saya pengen baca novel, kalau saya pengen baca sastra, saya harus mulai dari mana? Gitu. Tentu saja tidak ada aturan baku ya. Kita apa namanya harus mulai baca buku yang kayak gimana gitu ya. Ada yang bilang kalau kamu harus mau baca sastra, kamu harus mulai dari karya-karya klasik gitu ya, misalnya Don Quixote dari Miguel de Cervantes, atau apa namanya Ulysses-nya James Joyce, atau yang lain gitu ya. Tapi ada juga yang orang-orang itu memulai dari novel-novel populer. Saya termasuk yang itu. Dulu saya pertama kali membaca novel itu sekitar berapa ya? 2005 kalau tidak salah. Itu waktu masih SD saya. Karena waktu itu kakak perempuan saya bawa novelnya Terlie yang hafalan sholat Delisa itu ya. Saya membaca itu. Itu novel pertama yang saya baca. Lalu setelah itu saya membaca Habibur Rahman El-Shirazi yang Ayat-Ayat Cinta, dulu booming ya. Masih kecil bacanya yang cinta-cintaan gitu ya. Terus habis itu saya baca Dan Brown yang Inferno. Nah, artinya
memang tidak ada sama sekali apa namanya ketentuan. Oh, kalau mau berkenalan dengan sastra, kamu harus membaca dari novel ini, tidak ada. Tapi yang jelas ini mungkin bisa memudahkan teman-teman ya. Bisa mulai dari novel-novel populer terlebih dahulu. Karena asumsinya novel apa namanya populer itu lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah untuk dinikmati seperti itu ya, sehingga kita bertemu dengan yang ringan-ringan dulu. Nah, karena misalkan kita baru pertama kali baca novel, terus ketemu yang berat-berat kan malas juga ya kita ya. Nah, bukannya malah senang baca, yang ada malah kapok gitu ya, baca novel yang berat-berat dulu. Jadi teman-teman bisa mulai dari yang ringan-ringan terlebih dahulu, nanti bertingkat. Nah, ini saya ingat kata-kata siapa ya, kalau tidak salah Mbak Najwa Shihab, itu ketika kita ingin bagaimana cara saya menemukan buku yang membuat, bagaimana caranya saya bisa suka baca, seperti itu ya, kata Mbak Nana seperti itu. Dan jawabannya adalah saya harus menemukan buku yang membuat saya lebih suka membaca, gitu. Jadi ketika kita mencari ingin suka membaca, kita harus mencari buku yang membuat suka kita membaca. Jika kita masih belum menemukan, maka kita harus mencari terus. Otomatis dengan sendirinya kita akan terus membaca, gitu ya. Ketika kita misalkan dalam percobaan pertama atau kedua kita sudah menemukan buku yang kita maksud, buku yang membuat kita baca, otomatis kita akan lebih suka membaca. Pun demikian, ketika kita belum menemukan buku yang membuat kita suka membaca, kita akan mencari terus. Nah, ujung-ujungnya kita juga akan selalu membaca seperti itu. Itu ya. Jadi kalau saran saya, teman-teman bisa mulai dari yang novel ringan-ringan dulu. Terelia itu termasuk ringan gitu ya. Atau mungkin yang terkenal-terkenal gitu ya. Boy Chandra, Terelie, seperti itu. Next. Nah, dalam kajian sastra ya, ini ada banyak apa namanya pembagian, ada banyak dikotomi gitu ya dalam jenis-jenis novel gitu ya. Ada yang berdasarkan genre, ada yang berdasarkan apa namanya panjang pendeknya, ada yang berdasarkan wilayah geografisnya. Nah, kalau ini adalah pembagian atau dikotomi berdasarkan orientasinya. Secara umum dalam kajian sastra ini ya, ada novel yang disebut novel adiluhung atau legitimated, dan juga novel populer gitu ya, atau kita mungkin menyebutnya novel pop gitu ya. Nah, pembagian-pembagian ini sendiri ya dalam kajian sastra itu masih apa ya, belum ada ukuran yang baku gitu loh. Kenapa apa namanya? Misalkan satu novel dia laku dibaca banyak orang, tapi tidak disebut novel populer gitu ya. Tapi ada yang novel penjualannya biasa aja, tapi disebut novel populer gitu ya. Ada yang menyebutkan apa namanya bahwa dikotomi itu berdasarkan genre gitu ya. Bahwa genre yang dimaksud dengan novel-novel populer itu adalah novel-novel yang mengangkat genre-genre populer, misalnya romance atau detektif atau semacam itu gitu loh. Sedangkan yang tidak populer itu novel-novel yang mengangkat genre-genre apa namanya yang tidak biasa gitu ya. Misalkan realisme magis atau semacam itu gitu. Tuh. Nah, mengapa ini penting gitu ya? Karena ini dalam perbincangan sastra ini semacam ada semacam apa ya, hierarki gitu ya, hierarki dalam tanda petik. Orang-orang yang dari penulis-penulis novel legitimated gitu ya, para sastrawan legitimated itu mengatakan bahwasanya novel-novel populer itu bukan sastra, karena mereka mengesampingkan unsur-unsur estetis. Karena jelas di sini saya sebutkan juga dalam sastra populer orientasinya adalah pasar. Jadi bagaimana
buku ini atau novel ini bisa laku seperti itu. Sedangkan dalam novel-novel legitimated atau yang adiluhung, yang dikejar adalah orientasi utamanya adalah aspek estetis, dan biasanya ada sisipan-sisipan ideologi dari si penulis itu. Misalnya dia melihat ketimpangan gitu ya, apa namanya, ketimpangan, lalu dia mengkritik itu. Nah, itu biasanya dilakukan oleh novel-novel legitimated. Sedangkan di sastra populer itu situasi sosial itu dihadirkan secara telanjang gitu. Ya udah kayak gitu aja gitu. Nggak ada kritik-kritiknya atau ya udah gitu. Emang yang dituju adalah aspek hiburannya gitu. Nah, mungkin menyambung dengan pembahasan saya di awal tadi, ini yang untuk reading for pleasure ini mungkin kita kebanyakan membaca novel yang populer seperti ini ya gitu ya. Jadi seperti itu. Next. Mas Faizul mungkin bisa 10 menit lagi ya Mas. Oke, siap. Siap. Nah, lalu mungkin menyambung juga dengan yang tadi ya, dari mana saya harus memulai membaca novel gitu ya. Lebih lanjut adalah dari mana bagaimana saya bisa memilih, bagaimana saya harus memilih novel gitu ya. Ukuran yang bisa saya pakai itu apa gitu. Tentu ada banyak ukuran yang bisa teman-teman pakai untuk pertimbangan gitu ya. Tapi paling tidak untuk memudahkan, saya di sini menyampaikan tiga faktor atau tiga pertimbangan yang paling sering saya lakukan gitu ya. Yang pertama tentu based on author. Jadi saya ketika saya sudah mengenal novelis tersebut, pengarang tersebut, dan saya tahu bagaimana tulisan-tulisannya, dan saya merasa cocok, otomatis ketika dia menulis novel baru, saya akan cenderung untuk membeli novel itu. Tuh. Lalu kedua, biasanya kalau saya belum kenal author tersebut, belum tahu siapa authornya, saya akan memilih membeli novel berdasarkan genre-nya, karena saya sendiri terus terang punya beberapa genre yang punya beberapa preferensi genre ya, seperti yang sejarah. Saya suka novel sejarah, dan juga yang temanya dark gitu ya, novel-novel realisme magis saya juga suka. Lalu jika di dua hal ini kita masih bingung gitu ya, kita bisa membeli novel berdasarkan reputasi dari penerbit. Nah, seperti misalnya saya suka novel atau buku apapun gitu ya, salah satunya novel terbitan dari margin kiri. Jadi apapun buku yang diterbitkan oleh margin kiri, saya akan berusaha membeli novel itu, misalnya seperti itu. Atau teman-teman yang mungkin lebih terkenal Gramet gitu ya, Gramet atau Bentang gitu. Jika teman-teman bingung dari dua kriteria di atas, mungkin bisa juga lewat publisher. Atau di luar tiga ini, teman-teman bisa baca ratingnya dulu ya di Goodreads atau di Google Books atau di situs-situs rating yang lain. Itu saya pikir cukup membantu ya gitu. Terus ya itu lewat situs rating sih paling gampang ya. Next. Nah, ada anggapan seperti ini. Di sisi lain, di satu sisi novel itu hanya ada anggapan bahwasanya novel itu cuma sesuatu yang enteng-entengan, yang remeh-temeh, hal-hal seperti tema-tema percintaan di novel-novel teen lead gitu ya, yang sebenarnya itu juga nggak bisa dibilang remeh ya, itu dibilang ecek-ecek gitu oleh beberapa kalangan. Dan di kalangan lain, di ekstrim yang lain, itu dibilang juga novel itu berat-berat. Misalnya ketika kita membaca novel-novelnya Pram, atau di luar mungkin kita membaca novelnya James Joyce, atau yang lebih baru Orhan Pamuk atau Salman Rushdie gitu ya, itu dibilang berat gitu ya.
Maka jawabannya adalah ya dan tidak. Ada kalanya novel itu memang berat gitu ya, karena biasanya novelis itu juga mempertimbangkan target pembaca ya. Siapa yang dituju dari tulisan-tulisan si novelis ini. Kadang juga dia menulis dengan bahasa yang menurut kita sulit, itu karena dia memang punya intensi tertentu untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin ingin dia kritik, atau mungkin ingin dia gambarkan, atau mungkin dia ingin mempertegas ideologi tertentu seperti itu. Nah, itu barangkali membuat kita kesulitannya. Tentu itu juga berhubungan pula dengan penguasaan bahasa, penguasaan kosakata gitu ya. Kadang pula yang membuat novel itu susah dipahami itu karena mungkin peristiwa-peristiwa yang dibangun dalam novel itu terkesan tidak runut atau alurnya bolak-balik gitu ya. Itu kadang bikin kita bingung seperti itu ya. Tapi tentu di luar sana juga banyak novel yang cukup mudah untuk dibaca, cukup mudah untuk dipahami seperti itu. Next. Oke, ini terakhir ya. Saya mengutip kata-kata dari penulis atau novelis dan juga cerpenis favorit saya, Ernest Hemingway. Dia orang Amerika. Dia mati karena bunuh diri gitu ya, karena dia capek dengan kehidupan selain karena penyakit yang dideritanya. Dia bilang begini, ketika seseorang menulis novel, maka pengarang itu harus menghadirkan, harus meng-create orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup, bukan cuma karakter. Karena karakter ini karikatur, karena karikatur otomatis dia palsu. Maka dalam membaca novel-novel pun kita harus melihatnya dari sudut pandang manusia. Kita melihat melihat novel ini sebagai gambaran atau ekspresi dari gambaran dunia atau ekspresi dari si penulis itu. Itu kalau dalam kajian sastra namanya mungkin pendekatan mimesis dan juga pendekatan ekspresif ya, seperti itu. Jadi kita tidak cukup membaca novel itu hanya sebagai bacaan saja. Ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang disisipkan oleh penulis di situ, gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Sudah lebih dari 15 menit ya. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih sekali Mas Faizal atas penyampaian materinya, luar biasa sekali. Oke, jadi saya mau nanya dulu nih Mas. Kan kalau misalnya kita beli novel gitu ya, itu lihat halaman belakang buku gitu. Iya. Nah, itu bisa jadi ya, bisa jadi itu nggak? Ya. Bisa, Mbak. Bisa. Kadang sebenarnya nggak ada aturan baku juga dalam novel ya. Informasi apa saja yang harus dicantumkan di situ. Kadang juga ada novel yang bagian belakangnya kita nyebutnya blurb ya, BLURB itu kadang kosongan. Nah, kalau kayak gitu gimana coba? Nah, tapi kadang biasanya penulis atau biasanya tuh dari penerbit juga ya, itu mencantumkan beberapa kalimat atau paragraf yang kadangkala menggambarkan keseluruhan isi novel tersebut, kadangkala melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik pembaca, yang memang tujuannya membuat kita tertarik untuk membeli buku itu. Ya, jadi kalau kita misalkan pengen beli buku, terus lihat blurbnya gitu ya, terus kita tertarik, ya bisa juga kayak gitu. Wah, terima kasih. Singkat, padat, dan cepat sekali ini jawaban dari Mas Faizal. Terima kasih, Mas. Oke, teman-teman, mungkin untuk meramaikan acara sore hari ini, boleh bikin story di Instagram atau tag Instagram juga @lpdpugm di akun teman-teman masing-masing. Baik,
Untuk termin yang pertama, saya akan buka 3 penanya. Boleh raise hand atau langsung tulis di kolom chat ya teman-teman. Langsung saja boleh hubungi kalau mau ada yang mau bertanya ke Mas Faizul. Sambil menunggu penanya, Mas, saya juga mau nanya begini. Oh, ini udah ada ya? Oh, belum. Baik, saya sambil tanya nih, udah ada yang tanya kemarin waktu isi form online, nih teman-teman. Ya, karya sastra itu kan kebanyakan bukan bacaan yang ringan ya, Mas. Kalau mudah dicerna, misalkan karya Pramudia 60 hari, ataupun Mangunwijaya. Kebanyakan ceritanya mengantar kita ke suasana di mana sebenarnya kita belum pernah mengalaminya. Baca berulang-ulang kadang pun sulit untuk dinikmati. Tapi ada part yang fokus untuk dibaca. Nah, ini gimana Mas tipsnya supaya bisa mencerna satu keseluruhan karya sastra yang dibaca? Terima kasih. Oke, ya. Untuk konteks saat ini kita sangat dimudahkan ya dengan adanya website-website yang menyediakan ulasan-ulasan buku seperti tadi misalnya buku-buku Pram itu memang bisa dibilang berat ya kalau tulisan-tulisannya Pram itu, tapi ada juga yang tulisannya ringan gitu. Kalau saya biasanya saya akan mencoba mencari teman atau orang yang pernah membaca novel yang sama dan saya tahu bahwa dia mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik bang saya gitu ya. Jadi saya akan berusaha berdiskusi untuk mencoba bertukar pikiran gitu ya. Ini apa kira-kira yang ini sebenarnya penulis mau ngomong apa sih di sini gitu loh. Jadi terlebih kami sebagai mahasiswa sastra gitu ya. Ini kayak semacam diskusi soal buku-buku kayak gini kayak apa ya? Kayak prasyarat gitu ya. Jadi kita kalau nongkrong-nongkrong gitu kadang ngobrolin soal ini gitu, soal novelnya siapa misalkan yang baru-baru di Indonesia orang-orang Otimu gitu ya, dari Felix Nesi itu tentang dari perspektif pasca kolonial kayak gitu-gitu. Terus di YouTube juga banyak sekarang akun-akun yang mengulas buku dan juga banyak yang banyak juga akun-akun di YouTube yang membacakan buku, jadi audiobook gitu Mbak. Nah, terkadang kita ketika membaca gitu ya, ketika kita baca itu kita masih perlu waktu, perlu perlu upaya untuk mengulang-ulangi baca tersebut, baru kita paham. Tapi ketika kita mendengar buku itu dibacakan, itu kadang pemahaman kita berbeda. Cara kita memahami, oh ternyata kalau dibacain lebih enak. Nah, itu bisa membantu juga gitu. Jadi sekarang kita sangat dimudahkan ya dengan banyak platform-platform seperti itu. Apalagi sekarang ini ya, kalau buku-buku online teman-teman bisa main-main ke Ipusnas ya. Di Ipusnas di situ banyak buku-buku gratis. Tinggal download aplikasi di HP atau di tab-nya atau di laptopnya. Itu banyak sekali buku-buku bagus di sana dan itu gratis gitu. Apa Mas tadi Mas boleh ditulis mungkin? Ipusnas, di Ipusnas Mbak. Ipusnas. Oh, kayak Perpustakaan Nasional gitu ya. Gitu. Wah, itu ada. Nah, itu dari Mas Faiz itu ada sedikit bocoran buat buku-buku bagus di Ipusnas. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Junaidul F. Tips menikmati tebalnya suatu karya sastra bagaimana? Jauh beda kayaknya sama tadi ya Mas. Maksudnya gimana nih menikmati tebalnya satu karya sastra? Ini Mas, kalau saya tangkap nih, ini kan suatu karya sastra itu biasanya tebal-tebal Mas, buku novel ya. Nah, itu menikmatinya gimana tuh Mas? Kalau saya terus terang ya, kalau kadang membaca gitu saya cukup moody ya.
kadang saya baca buku tebel itu bisa selesai dalam 1 atau 2 kali duduk. Kadang novel yang tipis nggak ada 100 halaman itu bisa baru selesai 1 minggu kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam membaca kita juga perlu perlu apa ya, suasana yang enak gitu. Kalau saya misalkan baca terus di sekitar saya bising, saya nggak bisa konsen. Jadi ketika saya baca novel atau baca apapun, saya pergi ke tempat yang sepi, yang tenang gitu ya. Dan juga di sekitar saya tempat duduknya harus nyaman kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kadang juga bisa meningkatkan mood kita gitu ya. Kalau mungkin ketika kita duduk di mana ya, warung kopi, terus kita melihat cangkir-cangkir kopi yang masih di meja, terus belum diangkatin, bisa aja mood kita menurun gara-gara kayak itu. Jadi dan kondisi itu bagi setiap orang itu berbeda-beda ya. Maka kita harus menemukan cara terlebih dahulu posisi nyamannya kita kayak mana. Jadi itu nanti bisa meningkatkan mood kita. Ketika mood kita bagus, otomatis kita bacanya lebih enjoy. Kalau kita pengen cepat ya cepat. Kalau emang sengaja dilambatin bacanya, itu juga oke-oke aja kayak gitu. Oke. Mas Junaidu, sepertinya ada pertanyaan lagi dari Mas Junaidu. Mas, mau ngobrol langsung sama Mas Faizul. Mas Junaidu mungkin mau menit. Terima kasih Mbak. Mas Faiz, menarik sekali apa yang sejak tadi disampaikan ya. Tapi saya yang kedua nih, ada nggak sih Mas laman khusus yang menunjukkan kayak referensi rating terhadap satu karya sastra tertentu yang bisa kita percaya sehingga kita punya pilihan nih. Wah ini kayaknya bagus nih, ratingnya bagus, nilainya bagus, dan banyak reviewer atau pembaca atau penikmat karya sastra yang merekomendasikan gitu-gitu Mas. Kayak IMDb ini Mas. Terima kasih. Oke. Saya bisa share screen nggak ini? Bentar ya. Orang-orang. Oke. Bentar ya, saya share screen ya. Nah, ini. Mas, siapa tadi? Mas Junaidul ya? Ini yang paling terkenal kalau untuk buku ya, ini ada Goodreads. Ini ada, ini belum di rating ya. Oh ini, ada yang paling terkenal ini Goodreads ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada sinopsis dari buku itu. Dari ini saya mencontohkan novel yang pada 2019 menang sayembara DKJ ya, Dewan Kesenian Jakarta. Ini novel tentang orang-orang Timur-Timur. Konteksnya waktu itu penjajahan Portugis ke Timur-Timur dan dilanjutkan dengan dalam tanda kurung penjajahan Indonesia terhadap orang Timur-Timur gitu ya, waktu era Orde Baru gitu. Nah di sini dia ratingnya 4,19, jadi ini tergolong bagus ya. Jadi Mas bisa baca juga di sini komen-komennya gimana. Ya. Biasanya orang ketika membaca novel ini terus ngasih rating, biasanya mereka juga ngasih alasan gitu ya, kenapa novel ini bagus, kenapa novel ini nggak bagus gitu ya. Ini kalau di kajian sastra ada namanya teori resepsi gitu ya. Jadi kita mengkaji sastra berdasarkan dari perspektif pembaca. Jadi pembaca itu sepakat sama isi novel ini kenapa, tidak sepakat kenapa, atau dia sepakat di beberapa poin tapi tidak sepakat di beberapa poin kenapa. Nah, itu nantinya bisa berguna juga untuk memetakan ternyata selera orang-orang tentang bacaan tuh kayak gini loh, kayak gini loh. Akhirnya nanti itu bisa memengaruhi penerbit atau penyelenggara sayembara-sayembara untuk karya-karya apa sih yang
sekarang lagi diminatin masyarakat kayak gitu tuh ya. Ini paling enggak yang paling terkenal ini Goodreads. Sebenarnya banyak Mas kayak situs-situs yang buat apa namanya buat rating gitu ya. Tuh Mbak, Mas. Oke, terima kasih Mas Faizul dan juga Mas Junaidu. Terus pertanyaannya, mantap banget jawabannya, langsung dikasih share screen dari goodreads.com ya Mas ya. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi dari Mbak Faiza. Minta rekomendasi Hafiza, karya Mbak. sastra. Iya, oh ya Mbak Hafiza. Oh ya dari Hafiza ya ini. Oke, tadi Oke, Mas Faiz, ada etika tertentu nggak sih saat membaca? Kok aku kadang baca aja tapi lewat gitu aja nggak loh? Apa yang barusan aku baca? Tipsnya dong Mas, sama satu lagi nih. Minta rekomendasi karya sastra yang komprehensif dan juga bisa ngasih kita pleasure. Mungkin bisa jawab singkat Mas Faizul? Oke. Etika tertentu dalam membaca ya. Sebenarnya kalau saya lebih menyebutnya cara ya Mbak ya, cara bacanya gimana. Kalau saya biasanya baca novel kalau tujuannya saya buat apa riset gitu ya atau nulis paper gitu, saya biasanya nyiapin stabilo, terus nanti ketika saya nemu bagian-bagian penting, saya highlight, terus nanti sudah udah aku highlight, nanti aku baca-baca lagi apa aja yang udah aku dapetin dari novel itu, terus aku berusaha nyambungin, oh ternyata ini, terus habis itu aku nulis ulasannya. Dengan kayak gitu otomatis apa ya, lebih nempel buat di kita ya kalau mau baca gitu ya. Sebenarnya nggak ada trik-trik khusus ya buat itu, dan itu cara simple dan selalu aku lakuin dan ternyata berhasil gitu. Kalau cuma baca buat pleasure ya, itu cuma coret-coret aja, oh bagian ini penting kayak gitu. Terus rekomendasi karya sastra, kalau komprehensif sama ngasih pleasure tuh anu ya, kan itu tujuan kita membaca ya. Sebenarnya tergantung tujuan Mbak Afiza nantinya mau baca novel itu orientasinya kemana gitu. Kalau buat apa ya? Kalau temanya mau yang tema kayak gimana nih, Mbak? Yang perang. Novelnya? Yang tentang perang dong. Tentang perang ya. Tentang perang. Ah, itu tadi di novel Orang-orang Timur itu tadi bagus, ada perang-perangnya tuh. Novel-novel Orang-orang Timur ada perangnya tuh. Itu bagus juga. Itu apa? Termasuk topik yang jarang diangkat ya, tentang kekerasan Timur-Timur. Sudah banyak sebenarnya apa namanya novel-novel yang mengangkat tentang kekerasan Timur-Timur, tapi ketika orang Timurnya sendiri, orang-orang NTT sendiri yang mengangkat tema itu jarang. Otomatis ketika kita bisa berasumsi bahwa ketika orang NTT sendiri yang menulis tentang dirinya sendiri, itu bisa lebih tajam sehingga perspektifnya juga lebih jernih, dan novel itu termasuk novel terbaik yang pernah saya baca, Orang-orang Timur. Oke, terima kasih Mas Faiz. Mbak Hafiza? Gimana? Oke, Oke ya? terima kasih Mas Faiz. Terima kasih, akrab banget nih kayaknya ngobrolnya ya. Baik, terima kasih Mas Faiz sudah menyampaikan sesi yang pertama dengan sangat apik dan komprehensif. Tentunya sangat mudah kita pahami untuk bersahabat dengan kata sesuai dengan tema itu. Oke, untuk teman-teman, untuk keperluan sertifikat, boleh mengisi presensi, boleh dibantu panitia untuk memberikan link di kolom chat. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Faiz yang sudah berkenan menjadi pembicara untuk sesi yang pertama. Semoga bisa memberikan inspirasi dan informasi yang komprehensif tentunya untuk kita dan juga teman-teman semua. Oke, langsung saja ke sesi yang kedua untuk Mbak Aulia Putri. Apakah sudah hadir di ruang virtual?
Halo Mbak Mita, sudah? Baik, kalau Mbak Aulia atau Mbak Putri nih panggilnya nih? Boleh Aulia aja. Oke. Mbak Aulia, Mbak sehat ya Mbak Aulia ya? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari Mbak Aulia. Baik, Mbak Aulia Putri Medina lahir tanggal 2 Agustus tahun 1998 di Banyuwangi, Sumatera Barat. Saat ini sedang berkuliah di Magister Ilmu Komunikasi UGM. Kegiatan saat ini yaitu berkuliah nyambi mengembangkan kelas speaking English yang diberi nama A_class_by_Aulia. Nyambi guru ekstrakurikuler bahasa Inggris di TK putranya, pengajar kelas literasi di PD Zulia, dan pernah beberapa kali menulis di kolom mahasiswa Jogja dan Jawa. Langsung saja ya. Jadi lama-lama lagi, silakan Mbak Aulia. Oke, siap. Terima kasih Mbak Mita atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mungkin saya mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman panitia beserta jajaran Pak Lurah LPDP UGM beserta jajarannya. Juga bersama teman-teman saya berhubung karena saya PK 179 Mbak Mita. Jadi ini beberapa ini ada penonton bayaran saya kayaknya. Jadi saya mengucapkan selamat datang dulu buat teman-teman saya yang hadir hari ini. Oke, jadi oke. Nah, itu rame Mbak. Jadi saya tuh karena PK 179 tuh kayak gitu tuh. Kalau ada yang satu yang tampil biasanya gotong royong datang gitu. Oke, baik teman-teman. Hari ini saya akan coba bercerita ya, karena saya nggak tahu ya manfaatnya atau tidak, minimal bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dulu. Ceritanya hari ini saya beri judul Berkelana di Rimba Raya. Oke, lanjut. Selamat datang di Rimba Raya, dunia dan segala isinya. Dunia antah berantah yang suka ada petir dan badai tiba-tiba. Yang ada es krim agar hari kembali penuh warna. Waktu kecil selalu ingin dewasa, ingin hidup mandiri, sendiri. Makan lezat sehabis pulang kerja. Saat muda terburu-buru jatuh cinta, lalu patah hati, pulang kembali memeluk diri. Hingga tua, bingung semua tiba-tiba lupa. Oke, saya ambil kata-kata rimba raya. Tapi sebenarnya rimba raya kalau di pembuka ini sebenarnya hanya sebuah catatan reflektif tentang apa yang saya rasakan tentang dunia yang semuanya tiba-tiba, yang kita nggak tahu. Tiba-tiba ada kehilangan, tiba-tiba ada kesedihan, tiba-tiba ada kebahagiaan. Dan lanjut, rimba raya yang hari ini pengen saya ceritakan adalah konteksnya adalah social media. Operator boleh dilanjutkan? Nah, saya nggak tahu, mungkin teman-teman sebagian ada yang udah nonton film The Social Dilemma-nya, sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh Netflix. Jadi rimba raya yang saya maksud hari ini adalah media sosial gitu, Instagram, TikTok dan semuanya. Jadi di Social Dilemma ini sebuah cerita yang diungkapkan oleh para mantan pegawai Instagram dan semua platform social media itu tentang bagaimana sih sebenarnya social media itu dibentuk gitu. Karena saya di Ilkom, kita banyak cerita tentang kita itu tercanduan gitu sama social media itu ya bukan karena semata-mata ada hal yang menyenangkan di dalamnya gitu. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan Marshall McLuhan bilangnya kita menciptakan teknologi, tapi kemudian teknologi membentuk kita. Pun juga ini, sebenarnya social media itu pun didesain khusus agar kita bisa berlama-lama di dalamnya. Sampai akhirnya nanti apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, semuanya dipengaruhi oleh social media. Cuman untuk bicara hal ini nanti kita mungkin ada sesi yang lain, akan panjang karena memang ternyata social media itu didesain khusus. Tapi kenapa saya berangkat dari sini dulu? Karena kita menulis dalam era social media itu tentu beda. Ada banyak perbedaan ketika kita ingin menulis di social media atau menulis karya-karya sastra model lama gitu, sebut saja novel atau karya tulis yang bentuknya tidak seperti sekarang. Ada banyak perubahan. Makanya kita tentu harus berkenalan dulu di rimba raya mana kita akan, habitat mana mungkin ya bahasa teman-teman yang lain, habitat mana kita akan menulis gitu. Oke, lanjut. Oke, nah ada beberapa karakteristik media sosial yang
informasi di social media itu semuanya ada. Teman-teman mau cari informasi apa aja, yang mau cari validasi kebenaran diri atau apa bahasanya sekarang mental health dan segala macamnya semuanya ada. Informasi itu semuanya ada di social media. Tapi pertanyaannya, apakah iya kita sudah well informated dengan adanya social media? Mungkin teman-teman bisa tahu, sangat banyaknya informasi itu sebenarnya bukan jaminan kita terinformasi dengan baik. Itu karakteristik yang pertama. Kita tuh sekarang sudah ada di masa information society, di mana semuanya itu informasi itu menjadi hal yang sangat penting. Itu karakteristik yang pertama, yang pengen saya highlight. Yang kedua, berisik. Kenapa saya bilang berisik? Karena semua orang di social media hari ini tuh pengen menunjukkan dirinya. Banyak yang pengen menunjukkan dirinya, pengen didengar, tapi sedikit yang belajar ingin mendengarkan. Tapi permasalahannya ketika ingin menulis, tapi kata penulis di sini saya nggak kunci, entah itu karya sastra atau konten-konten yang teman-teman sering lihat, tulisan SEO dan segala macamnya. Jadi menulisnya sekarang masih bebas. Menulis itu adalah kehidupan kesepian gitu, dunia-dunia yang tidak bisa dengan berisik. Kalau berisik itu mungkin teman-teman yang dulu nulis skripsi, apa sekarang udah lagi berjuang tesis, nggak semua orang yang bisa menulis di dalam keadaan ramai gitu. Rata-rata menulis itu tuh hasil perenungan, kontemplasi. Sementara media sosial itu adalah tempat berisik, tempat yang sangat berisik karena semua orang bicara di dalamnya. Terus informasinya tercatat. Di satu sisi bagus karena kita bisa sebagai seorang yang pengen belajar menulis, catatan perjalanan atau track record kita terbaca. Tapi di sisi lain juga ada bumerangnya. Karena pada satu waktu kita tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang ditulis. Jadi berhati-hati dulu kalau pengen nulis di sosial media, itu berhati-hati. Karena saya tidak bisa memberi batasan yang mana yang benar dan mana yang salah. Selama kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita tulis, that's fine. Jadi berhati-hati karena selama kita menulis di media sosial, jejak informasinya itu akan terekam. Lanjut. Ada yang personalisasi, jadi setiap apa yang ada di HP kita sama apa yang di social media orang lain itu tuh bentuknya nggak sama. Terus algoritma yang selalu berubah. Nah ini menjadi tantangan bagi orang-orang yang pengen eksis dengan karya sastranya di dunia social media. Algoritma itu sistemnya selalu berubah. Kadang-kadang ada tekniknya biar postingan kita tuh selalu di-up gitu. Bisa jadi dengan menambahkan tag-nya yang diperbanyak, tagar, terus kita memposting di jam-jam yang banyak orang lihat gitu, di malam hari atau di jam-jam istirahat, ataupun kita pakai kalau bikin reels itu pakai sound-sound yang lagi up. Jadi ada beberapa cara, tapi algoritmanya selalu berubah, nggak selamanya seperti itu. Itulah canggihnya media sosial. Rimba rayanya nggak bisa benar-benar kita prediksi karena banyak hal yang benar-benar nggak bisa dikontrol. Seperti itu. Jadi ini akan sangat membahayakan. Karakter yang selanjutnya yang paling penting menurut saya adalah like dan komen menjadi standarisasi sukses. Jadi kalau misalkan kita bikin status ya atau bikin story yang berhubungan dengan karya tulis atau apapun itu, kadang-kadang kita baru ngerasa kalau tulisan kita itu bagus kalau yang like dan komen itu banyak gitu. Kalau nggak ada yang like seperti biasa, rasanya kok tulisan saya jelek ya gitu. Nah ini yang menjadi hal-hal yang menurunkan kualitas dari tulisan sebenarnya. Karena baik dan buruknya itu memang siapa yang baca, cuman social media itu sangat membahayakan. Jadinya kita berusaha menulis apa yang orang suka, bukan apa yang sebenarnya perlu dituliskan dan apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Nah, standarisasi like dan komen ini sebenarnya membahayakan untuk orang-orang yang menulis. Apalagi penulis semula. Ketika mereka baru nulis, terus tiba-tiba nggak ada yang like, nah itu bisa mungkin drop gitu. Jadi sebenarnya memang media sosial ini rimba yang sangat mengerikan kalau kita mau menulis dan langsung terjun di sana. Oke, lanjut. Nah, penyakitnya kalau pengen menulis itu adalah terkenal dan kaya raya. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena sebenarnya menulis itu tidak soal tentang kita harus jadi penulis setelahnya. Menulis ya karena kita perlu menulis gitu. Atau dipikirin yang harus dituliskan. Dan kita semua nggak harus jadi penulis gitu. Karena ini kan sharingnya minat dan bakat ya.
Dan gak mesti ketika kita menulis itu tendensinya kita pengen jadi seperti siapa, Terelie, kita pengen seperti Boy Chandra, Rintik Sendu, segala macamnya. Bukan, kita pengen menulis itu karena kita pengen menulis, bukan karena pengen terkenal dan kaya raya. Karena penyakitnya adalah sosial media tadi, Run Baraya, sangat mengerikan teman-teman. Jadi kalau hal ini harus dihilangkan dulu, mungkin akan memudahkan jalan kita yang baru mau menulis. Nah, lanjut. Nah, ini dia. Jadi kalau menulis itu kan pasti butuh inspirasi kalau kata orang-orang. Pertanyaannya sekarang adalah inspirasi itu carinya di mana sih gitu. Kan banyak ya. Saya mau cari inspirasi dulu deh gitu, pergi healing sana sini segala macamnya gitu. Untuk menulis tuh kadang terlalu banyak informasi tadi juga membuat kita jadi terlalu banyak yang dipikirkan, akhirnya nggak tahu menulis dari mana. Tapi kalau bagi saya sebenarnya inspirasi itu nggak perlu dicari lama, mau cari kemana gitu. Kalau pengen nulis, ya tulis aja apa yang ada di sekitar, tulis apa yang ada yang kita rasakan. Karena banyak yang bisa diceritakan sebenarnya di sosial media. Karena kalau memang tendensinya kita pengen menulis hanya karena pengen menulis, sebenarnya banyak. Misalnya kita habis kehilangan duit gitu, padahal kita udah berusaha mendapatkannya sekuat tenaga misalkan. Itu tuh jadi bisa luar biasa kalau kita kayak bisa menceritakannya dengan baik. Wah, kehilangan nih gitu. Ya ampun, susah nih dapetinnya, tiba-tiba segampangnya bisa ditinggalkan. Nah, muncullah kata-katanya. Kan banyak di teman-teman yang yang ketika patah hati terus semuanya dipiutis jadi orang-orang yang kalau udah lagi galau gitu, story-storynya pasti kayak aduh seperti para pujangga gitu. Nah, sebenarnya memang menulis itu apa saja yang ada di kita, kalau kita pengen terus bisa dituliskan. Apa yang kita rasakan hari ini, dendam yang tidak berkesudahan sama dosen mungkin yang ngasih tugas, apa aja sebenarnya bisa. Tinggal kita memainkan kata-katanya. Jadi kalau kita pengen cari inspirasi kemana-mana, itu akan membuat kita lelah. Ya kadang emang ada aha momennya. Nah gitu, emang ada selalu seperti itu. Tapi kalau kita memburu itu akan lama. Kalau memang tujuan kita pengen menulis gitu. Oke, lanjut. Nah sekarang inspirasinya itu bisa dari mana sih sebenarnya? Ya tadi saya bilang dari mana-mana. Bisa dari kitab suci. Karena kitab suci itu apapun agamanya pasti banyak hal yang diajarkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Banyak ajaran-ajaran yang sebenarnya ketika dituliskan ulang itu sebenarnya sangat-sangat menyentuh. Terus apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terus apa yang kita pikirkan, semuanya itu bisa dituliskan. Kita nggak perlu menuliskan sesuatu yang sangat-sangat tinggi, hayalan fiktif tentang imajinasi, menghayal ke planet segala macam, itu terlalu jauh. Apa yang dekat aja tuh bisa jadi bahan yang buat diceritakan, inspirasi atau mungkin ngasih makna ke banyak orang gitu. Nah, lanjut. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita tuliskan di rimba raya media sosial? Sebenarnya banyak sekali. Mungkin teman-teman yang sudah ya kita sudah tahu lah ya, di media sosial itu banyak banget orang-orang yang menulis gitu. Tapi sayangnya sekarang kualitas tulisan di media sosial, kalau kita perhatikan sama-sama, sebenarnya sudah jauh ada kemerosotan secara kualitas, tapi mereka kuantitasnya banyak sekali gitu. Kalau mungkin teman-teman dulu suka dengar lagu-lagu dulu dibandingkan dengan lagu-lagu zaman sekarang, itu terlihat. Kalau zaman dulu itu syair-syairnya kadang kita perlu dengar berkali-kali dulu untuk tahu ini maksudnya apa sih gitu. Beda nih sama artis-artis sekarang, kalau nyanyi sebenarnya dia kayak udah nyampein kata-kata kita langsung ngerti aja gitu. Ada penurunan di sana, tapi kita tetap masih bisa merayakannya dengan berbagai cara gitu. Nah, kalau kita pengen menulis bersahabat dengan kata, ya bisa aja kita nulisnya. Kalau kita nggak bisa nulis karya sastra, ya nggak apa-apa, karena sebenarnya saya percaya kita nggak harus seragam. Kita punya kesukaan masing-masing. Kalau kita nggak bisa berkata-kata dengan, kalau kata orang puitis, it's okay gitu, nggak masalah. Kita tidak harus memaksakan diri. Yang penting menulis aja, karena ada titik di mana apa yang kita tulis itu tuh akan bermanfaat. Entah itu kuat gitu. Mungkin teman-teman yang suka nonton K-drama itu kan banyak sekali ya kata-katanya yang makna misalkan. Ya itu tetap bisa kita share ke orang-orang gitu tanpa harus menghilangkan sumbernya. Terus kita juga bisa berpuisi.
Karena kadang menulis itu tuh sebenarnya lebih ke kelegaan hati. Kalau kita memaksakan untuk bisa menjadi kaya dengan menulis, ya itu tadi, itu penyakitnya sebenarnya. Ya kalau bisa jadi kaya, bisa menghasilkan uang, itu mungkin bonus. Tapi kalau kita udah starting point-nya udah ke sana dulu, akan susah. Terus juga apa yang lagi yang bisa kita tuliskan? Narasi, perjalanan. Ada orang yang suka membaca panjang dan ada orang yang suka membaca pendek. Kalau saya pribadi sebenarnya memang karakteristik media sosial itu memang orang lebih senang membaca yang pendek, ringkas. Dalam beberapa gerakan mata mereka udah dapat poinnya. Tapi tetap ada orang yang sedang membaca panjang dan segala macamnya. Jadi nggak perlu khawatir karena kita pasti memiliki pembacanya. Minimal kita sendiri yang bacanya. Jadi kalau bagi saya untuk menjadi penulis itu nggak perlu muluk-muluk harus begini dan begitu gitu. Tulis aja gitu. Kalau nanti kita terkenal ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Minimal hati kita jadi lapang dengan menulis. Dan sebenarnya juga enggak harus diposting di media sosial kalau saya pribadi seperti itu. Karena ya sudah menulis yang menulis saja gitu. Kalau kita punya tendensi, kalau kecuali kita mungkin pengen jadi penulis segala macamnya, ya mungkin kita punya step-step menuju ke sana. Tapi kalau menulis untuk membuat kita bahagia, caranya menurut saya juga tidak terlalu susah gitu. Atau mungkin teman-teman yang ketika ada isu tertentu itu langsung tuh ngeluarin perspektifnya dari sini segala macamnya, itu bisa ditulis, itu bisa menjadi tulisan yang bermanfaat gitu. Jadi menulis itu tidak sesempit karya sastra, selagi dia bisa membantu kita mengeluarkan apa yang kita pikirkan, itu akan satu atau dua pasti ada manfaatnya. Seperti yang saya bilang tadi, minimal untuk kita sendiri. Terus lanjut. Nah, mungkin sebagai penutup, saya bilangnya gini, menulislah buat banyak manfaat. Paling tidak untuk tempat bertemu diri. Syukur-syukur jadi bekal untuk nanti pulang. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara menulis, sejauh ini saya juga nggak tahu caranya. Ya ditulis aja gitu. Ditulis langsung. Karena kebanyakan mikir, waduh, jadi terlalu banyak terlalu banyak teori juga kita jadi pusing. Kalau menulis ya menulis aja. Kalau kayak bahasa-bahasanya kalau lagi bikin tesis atau skripsi yang jadi ya skripsi yang selesai gitu. Ya yang menulis tulisan yang bagus ya yang dituliskan. Terlalu banyak technically itu juga susah. Tapi tetap sekali lagi mungkin saya pengen kita tetap harus berhati-hati di social media, di rimba raya itu, karena menurut saya rimba rayanya sangat kejam dan berhati-hati kalau kita pengen menulis dan segala macamnya. Dan mungkin satu lagi berkaitan dengan mungkin kayak kalau kita bahasa akademinya citasi, copyright-nya itu tuh kalau zaman sekarang banyak banget orang-orang yang nggak bisa menghargai karya orang lain. Nah itu menurut saya adalah satu penyakit lain, karena mau nggak mau apa yang dituliskan meskipun katanya sederhana itu tuh adalah hasil pemikiran mereka. Jadi di media sosial itu tuh kan kita paling sering banget lihat postingan di reels yang mereka tuh sebenarnya nge-cut tulisan orang lain. Itu tuh sangat-sangat bahaya sebenarnya penyakitnya. Paling nggak kalau kita nggak bisa menulis dengan baik, pastikan kita bisa menghargai apa yang dituliskan orang lain. Mungkin cukup demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kita lanjutkan ke diskusi setelah ini. Terima kasih Mbak Pita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sekali Mbak Aulia. Sangat luar biasa sekali pemaparannya. Slide-nya itu menarik loh. Ada gambar-gambar rimba-rimbanya gitu. Cocok nih sama judul berkelana di rimba raya medsos. Oke, sebelumnya mungkin mau saya ajak foto dulu kali ya. Oh iya. Mbak ya, boleh ya Mbak Aulia ya. Siap Mbak. Boleh open cam dulu dibantu panitia ya untuk tangkap layar. Ya, saya tunggu nih. Pengen lihat dulu wajah-wajah. Oke, tunggu ya Mbak ya. Oke, ayo kita foto. Ada beberapa layar ini. Kayak pertama ya, layar pertama. Ditunggu dulu Mas Yusuf mungkin? Ya. Kita tunggu 1 menit dulu mungkin ya. Oh, biar pada open cam. Oke, Mbak. Iya. Terima kasih sekali. Tadi pesertanya 30, sempat 50 tadi ya. Sekarang 41, luar biasa banget. Oke. Boleh di-start, Mbak? Mas Yusuf.
Oke, layar pertama teman-teman. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mas Yusuf sudah membantu untuk backup layar. Oke, kita kembali lagi sama Mbak Aulia yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh peserta di sesi tanya jawab. Ini udah ada pertanyaan nih Mbak di kolom chat untuk Mbak Aulia dari Mas Junaidul. Personalisasi, apakah berkaitan dengan persona, nilai jiwa penulis, atau mencoba menggambarkan pesan dari sudut pandang penulis? Juga tips untuk memilah judgement yang baik atau buruk dong, sehingga menjadi penulis yang dewasa atas respon pembaca. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Mita. Terima kasih Bang Jun, ini senior saya sebenarnya. Kayaknya senior saya, saya takut jawabnya salah nih. Oke, saya coba jawab tentang personalisasi itu sebenarnya lebih ke media sosialnya. Jadi kalau media sosial itu didesain untuk cocok dengan siapa yang menggunakannya. Misalkan saya, ketika saya senangnya tentang apa ya, misalkan saya senangnya bunga-bunga gitu. Nanti feed Instagram saya, explore saya, semuanya itu akan berhubungan dengan yang saya cari. Atau misalkan saya, kalau sekarang yang lebih bahayanya itu dia juga karena udah apa ya, nge-link sama Google sama Meta, karena Meta ya, sama WhatsApp. Misalkan saya lagi chat sama teman saya, guys beli bunga yang bagus beli sepeda yang bagus di mana ya gitu. Terus nanti tiba-tiba di explore saya muncul iklan-iklan sepeda. Jadi sebenarnya social media itu dipersonalisasi, itu lebih maksudnya kepada kita didesain sesuai dengan apa yang ada di lain itu berbeda gitu. Benar-benar dibentuk. Kalau misalkan Mbak Mita mungkin lebih senangnya sesuatu yang berhubungan dengan scholarship. Kebanyakan nanti explore-nya isi-isi iklan segala macam itu akan seperti itu. Teman-teman ngerasa kok rasanya sekarang baik banget di media sosial, apa yang saya butuhkan muncul. Iya, karena kita sudah dibaca. Data itu tuh bocor. Kalau saya bilangnya sih kayak gitu. Cuman ya media sosial itu personalisasinya maksudnya ke sana. Terus tips untuk memilah judgement yang baik atau buruk dong sehingga menjadi penulis yang dewasa. Aduh, saya belum dewasa masalahnya Bang Jun, gimana ya? Tapi ini mungkin saya mau cerita tentang ini. Dulu itu ada masa di mana saya rajin banget nulis di media sosial. Tapi saya nulisnya kayak cerita bersambung gitu di di stories itu satu hari cerita pokoknya tiap minggu itu ada cerita bersambung. Terus ada kalanya saya ngerasa ada respon yang baik sebenarnya dari teman-teman saya yang nungguin. Tapi masalahnya adalah sayanya jadi kayak kok saya jadinya nulis kayak apa ya, menunggu pujian gitu. Nah itu tuh benar-benar ada yang saya rasain kayak yang nulis, akhirnya saya menulis itu tuh kayak hilang perasaan puasnya. Saya itu nulis karena pengen dipuji. Itu tuh benar-benar kejadian ketika waktu itu. Akhirnya karena saya termasuk orang-orang yang mental sebenarnya di media sosial itu, akhirnya saya memutuskan untuk ya udah nggak usah main sosial media dulu, karena kalau mungkin sebagian orang berteman dengan hate speech, orang-orang yang suka ujaran kebencian, jelek banget. Saya belum menemukan yang seperti itu. Tapi malah ketika seperti itu kan dibaik-baikin, saya juga jadi ngerasa kayak saya nggak ikhlas nulisnya gitu, berharap ada yang like, ada yang puji gitu. Nah kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk menjaga jarak. Jadi kalau untuk memilih atau memilah ya tergantung feel. Kan ada orang yang nggak mau ngebaca juga kan, biar kayak ya udah bodo amat gitu. Ya udah tulis aja, terserah gitu. Tapi kalau saya sih gitu. Kalau saya masalahnya di sana. Tapi kalau sekarang saya lebih menjaga jarak sih sama media sosial. Kalau kita ngerasa itu merusak hati ya mending nggak usah dibaca gitu. Kalau saya sih gitu sih Bang Jun. Ini akrab banget ya Mbak Aulia sama Bang Jun ini. Panggilnya Bang. Oke, gimana nih?
Saya juga ikut-ikutan deh, Bang Jun. Oke, udah thanks. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau open mic biar ditanya langsung ke Mbak Aulia supaya lebih aktif. Ada lagi nih dari Mas Musik ya. Sosmed dewasa ini sering banget dipakai sebagai media memasarkan barang atau jasa. Ada istilah copywriting yang berarti metode nulis yang digunakan untuk menarik minat konsumen. Pemilihan kata dalam menulis di rimba raya sosial media penting untuk diperhatikan. Silakan, Bang. Oke, berarti jawabannya penting. Karena memang dia ngikutin tren ya kalau di media sosial itu. Kita harus menyesuaikan kata kuncinya. Karena orang akan mencari berdasarkan kata kunci tersebut, tagarnya dan segala macamnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah pemilihan kata dalam di situ tuh penting? Penting kalau dalam konteksnya kita lagi lagi mencari engagement untuk iklan dan segala macamnya, itu sangat-sangat wajib, malah hukumnya wajib. Karena kalau teman-teman lihat orang-orang yang lagi bikin judul-judul seminar atau judul-judul jualannya lah minimal, mereka pasti sering sekali mengikuti jumlah tren-tren kata saat ini. Mereka pasti kayak nggak apa namanya muncul kata apa sih yang baru, bahasa Slebau apa sih gitu tuh pada ikut gitu semuanya, sering kayak gitu. Atau apalagi, tapi ada juga yang kayak tetap ada orang-orang yang memilih untuk mempertahankan identitasnya. Ada yang memilih untuk tetap pakai ciri khasnya. Tapi yang penting kalau bagi saya, kalau menulis dalam konteks copywriting ini, mereka konsisten dengan jalannya gitu. Kalau kita pengen tulisan kita ke up, salah satunya memang harus mengikuti tren. Tapi kalau kita sudah besar ya istilahnya, maksudnya kita selama kita konsisten, sebenarnya juga tidak apa-apa mempertahankan itu. Cuman balik lagi, ini media sosial yang baca siapa sih sebenarnya gitu. Kalau media sosial sekarang kan range yang kebanyakan penggunanya itu kan istilahnya banyaknya anak muda. Mau nggak mau kita harus ngikutin pilihan kata-kata yang menarik buat anak muda. Mungkin itu jawaban buat pertanyaannya Mas Uzik. Baik, terima kasih Mas Uci dan juga Mbak Aulia. Ini ada lagi nih dari Mas Edarsono. Sosmed menjadi ruang seseorang mengekspor dirinya, bahkan lebih jauh dari yang dia berani lakukan di dunia nyata. Misal di dunia nyata pendiam sekali, di sosmed bisa jadi garang dan galak dalam berdiskusi, atau vice versa. Kita seperti tersesat di rimba raya, bahkan kadang sampai tereuforia dan lupa dengan jati diri. Bagaimana Mbak Aulia menjaga diri dari hal negatif tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Ed, ini Bang Ed kayaknya ini. Oh ya, Mas Edi Hasono. Tapi saya mau, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau membenarkan. Saya lupa istilah akademisnya, kayak ada parasocializing, kayak manusia itu mengubah dirinya ketika dia di sosial media. Banyak orang yang menduplikasi dirinya gitu. Misalnya saya mungkin anggap saja saya tipe orang yang pendiam di kehidupan nyata misalkan. Ketika saya masuk sosial media, saya akan jadi yang berisik. Atau teman kita yang biasanya dia dia orang yang ribut, tiba-tiba di dalam media sosial dia akan berubah menjadi orang yang sendu dan segala macamnya. Itu sering terjadi. Jadi kayak orang memainkan peran. Memang ada teori yang seperti itu, orang memainkan peran. Dan lebih parahnya kayak mereka mengganti nama, mereka juga mengganti gender, itu sering terjadi di media sosial. Makanya saya bilang benar-benar mengeksplor dirinya itu ke bentuk-bentuk yang kita nggak pernah terbayang sebelumnya gitu. Teman-teman kita mungkin banyak nih yang punya second account yang yang atau ada lagi yang kayak gini. Di Instagram dia diam banget, tapi di Twitter ngerocos aja gitu. Ada permainan peran. Jadi memang ada media sosial itu membantu orang memainkan peran gitu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana saya menjaga diri, balik lagi, karena saya tadi jujur saya adalah orang-orang yang lemah mental di sosial media itu. Saya emang sering deaktivasi sosial media. Pertama kayak emang saya seringnya uninstall Instagram karena saya nggak main TikTok, jadi TikTok kayaknya nggak mempan ke saya. Karena media sosial itu akan membahayakan ketika dipakai. Teknologi itu akan membahayakan ketika dipegang. Tapi kalau selama ditaruh ya dia tidak akan berbunyi gitu, tidak akan bersenjata, tidak akan tajam. Nah, kalau saya sendiri karena saya tahu saya akan meng-cut, saya sering deaktivasi itu karena saya ngerasa kalau udah mulai berisik banget, ada banyak hal yang berhubung saya masih muda, ada perasaan iri dan dengki melihat kebahagiaan orang lain kadang, misalkan kayak gitu. Nah, saya tuh sering tuh
ya ada baiknya hal-hal yang saya nggak perlu tahu misalkan. Jadi saya memang sengaja kalau buka Instagram biasanya paling di explore apa di web, atau kalau nggak ini apa namanya, apa sih namanya, ya di install tuh kalau lagi nge-upload aja gitu. Atau kalau emang teman-teman punya apa ya, punya bisnis atau usaha, lebih prefer kalau kita memang benar-benar nggak bisa ngendaliin, ya kita minta bantuan orang lain buat admin sosial medianya gitu. Karena daripada kita yang tenggelam di dalamnya, ya mending kita mungkin emang nggak apa-apa kalau kalau beda ya kondisinya, mungkin saya dimintai bantuan untuk jadi social media manager. Pekerjaan saya di dalam saya udah tahu fokus saya apa gitu. Beda sama saya pengguna media as usernya tuh personal saya gitu. Nanti explore-nya tuh udah makin kemana-mana. Jadi karena kalau saya pribadi termasuk yang lemah ya, saya akan udah nggak usah dulu gitu. Nanti kalau pengen lagi install lagi. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya gitu. Kadang kita memang terlalu FOMO ya, apa fears of missing out, kayak takut tertinggal. Padahal sebenarnya ya ketinggalan juga nggak apa-apa gitu. Karena tadi konsepnya informasi itu terlalu banjir di media sosial, jadi kita takut tertinggal. Padahal sebenarnya ketika kita ketinggalan, kayaknya nggak terlalu membahayakan juga, dunia tidak berakhir gitu. Gitu barangkali jawabannya Mbak Mita. Oke, sekali. Berarti itu kayak mengurangi adiksi juga ya dari aktivitas kita berkelana di media sosial dengan uninstall nih akun media sosial apa yang pengen kita batasi. Oke, luar biasa sekali Mbak Aulia. Kemudian ada untuk penanya tadi Mas Edi Arsono, bagaimana Mas? Dia sudah puas ya jawabannya dari Mbak Aulia. Ada lagi teman-teman, mantap nih kata Mas Edi. Ada lagi teman-teman yang ingin menanyakan, boleh open mic loh. Tanyakan secara langsung dari Mbak Aulia ke Mbak Aulia gitu. Itu ada pertanyaan Mbak dari teman-teman yang kemarin daftar. Bagaimana cara meningkatkan traffic interaksi followers atau like pada konten di media sosial khususnya Instagram, tahu nggak Mbak kira-kira? Bikin engagementnya ya sebenarnya. Ya. Sebenarnya ada caranya. Kalau ini tuh kan lebih ke konten apa ya? Tadi saya lupa istilahnya. Konten, aduh, saya scroll dulu. Konten writing yang SEO sebenarnya. Sebenarnya ada caranya ningkatin engagement. Sebenarnya haters itu sangat membantu menurut saya. Enggak, emang mesinnya membantu. Setiap ada komen dan like itu tuh seberapa jelek pun bahasanya di bawah, itu tuh pasti akan apa istilahnya ngebantu nge-up. Jadi entah orang suka nggak suka, sebenarnya nggak peduli. Yang penting itu adalah orang nge-ngomen sama orang nge-like postingan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi sebenarnya saya udah mulai highlight cara buat naikin itu. Yang pertama itu kita harus selalu ngikutin tren dan harus selalu mengetahui algoritmanya. Mau nggak mau harus selalu mengikuti algoritmanya. Saya lupa ada website-nya sebenarnya untuk memberi apa yang sering orang-orang yang sering nge-share algoritmanya, karena algoritmanya selalu berubah. Jadi kalau saya bilang hari ini caranya berubah gitu, karena memang Instagram itu khususnya sekarang Instagram ya, itu dia punya caranya sendiri. Pertama harus orisinil. Kalau teman-teman banyak ya orang yang bikin dari TikTok terus dikirim lagi di Instagram. Sebenarnya Instagram itu lebih suka sama orang-orang yang apa ngeditnya di Instagram langsung, terus orisinil. Terus perhatikan jam-jamnya. Kalau teman-teman punya akun-akun bisnis, sebenarnya baiknya diaktifkan akun Instagramnya dirubah jadi bisnis, karena biar kita bisa ngebaca siapa sih sebenarnya yang lihat gitu. Kita bisa ngebaca tren sosial media kita sendiri, kayak siapa yang orangnya itu tipe apa, orang dari mana saja, itu tuh kan udah ada laporannya. Nah itu kita bisa menyesuaikan dengan itu, jam-jam mereka aktif itu kapan gitu. Terus yang ngikutin tren, kayak ngikutin lagu terbaru gitu kan, tiap masanya gitu, tiap hari itu tuh selalu ada lagu yang selalu nge-up gitu. Nah kita tinggal ngikutin sebenarnya, tapi balik lagi hal-hal itu harus selalu dikejar. Makanya saya bilang tadi algoritmanya selalu berubah-ubah gitu. Paling itu untuk jawaban yang ini Mbak. Wah, luar biasa sekali Mbak Aulia. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ini sudah hampir mendekati penghujung acara ya. Saya ingin mengundang kembali pembicara yang pertama, Mas Faizul. Apakah masih di ruang virtual? Mas Faizul?
Oke, mungkin boleh ditutup dengan 1-2 kata-kata oleh Mbak Aulia. Silakan. Apa ya? Nggak banyak sih Mbak, karena tadi udah banyak ya. Ya saya paling nggak kalau menulis ya langsung nulis aja. Kalau kebanyakan mikir nanti dia nggak jadi gitu. Paling nggak usah terlalu banyak. Ekspektasinya nggak perlu ditinggikan untuk menulis. Kalau kita pengen jadi terkenal segala macam itu paling jadi bonus. Dikerjain dulu aja gitu. Sama kayak skripsi dan tesis, ditulis dulu aja gitu. Gitu sih paling Mbak. Oke, terima kasih sekali Mbak Aulia. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu sore hari ini untuk bisa berbagi ke teman-teman di acara sharing session yang ketiga dengan di Rimba Raya Media Sosial. Itu Mbak Aulia, makasih. Kemudian, oh ya teman-teman, untuk meramaikan acara sore hari ini boleh tag akun Instagram @lpdpugm di akun masing-masing dan juga post di sosial media. Dan jangan lupa untuk isi presensi sharing session yang ketiga, silakan untuk keperluan sertifikat ya teman-teman. Setelah ini akan ada ice breaking. Yang dipimpin oleh rekan saya, Mas Samuel, apakah sudah hadir untuk membantu mengisi ice breaking? Ya Mbak, hadir. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali sore ini tadi kita sudah mendengar dan juga berdiskusi dengan dua orang pemateri kita yang luar biasa, Mas Faisal dan Mbak Aulia, mengenai tema kita bersahabat dengan kata. Dan kali ini kita punya waktu kurang lebih 5 menit untuk sedikit berpraktik mengukur sejauh mana persahabatan kita dengan kata-kata. Oleh karena itu, saya akan mengirimkan sebuah link dan saya minta teman-teman sekalian untuk nanti mencoba membuka link. Lalu nanti di dalamnya itu akan ada sebuah gambar dan teman-teman diminta untuk membuatkan caption yang bagus, teman-teman, yang berbau sastrawi. Itu dibuat captionnya tuh indah atau yang mind blowing. Itu bebas, sekreatif mungkin, tetapi sesuai dengan gambar yang diberikan ya. Jadi waktu kita 5 menit. Saya akan kirim. Linknya udah dikirimkan oleh teman saya Linda. Saya kirim lagi. Jadi saya buka kesempatan bagi teman-teman untuk mengisi link tersebut. Kurang lebih waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Baik, teman-teman,
boleh sambil isi untuk ice breaking, juga boleh sambil isi untuk presensi ya, untuk keperluan sertifikat tadi. Baik teman-teman, waktu tersisa 2,5 menit lagi. Semangat mengisi karena pada akhirnya kami akan menentukan 3 orang pemenang. Oh iya, Ice ternyata breaking akan kali. ada pemenang ice breaking ya, Kak Samuel ya. Siap, Mbak Mita, siap. Kami akan tentukan. Oh iya, pemenang ice breaking dari Moon Extension yang udah ada di kolom chat. Ya, 2 menit Pastikan lagi. teman-teman. Semangat teman-teman, pastikan siap. 2 menit lagi. Setelah ini jangan kemana-mana dulu ya, karena ada pengumuman door prize. Dan juga akan ada pengisian form evaluasi. Dan iya, sepertinya sudah ya, ini ya udah ditutup ya untuk pengisian ice breaking untuk menentukan caption. Mungkin panitia sudah mengkeep atau menyimpan di siapa nama yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Baik, selanjutnya akan ada evaluasi. Boleh dibantu dari panitia, Mbak Intan? Baik, terima kasih Mbak Mita atas waktunya. Selamat sore teman-teman semua yang sudah mantengin acara sharing session kita yang ketiga hari ini. Terima kasih, kita hampir sampai di ujung acara. Nah, saat ini saya akan mengirimkan link evaluasi sharing session. Jadi teman-teman bisa menyampaikan kesan-pesan, aspirasi, dan lain-lain. Bentar. Nah, itu sudah saya kirim di kolom chat. Silakan teman-teman untuk membuka dan mengisi di link yang sudah disediakan. Jadi itu berupa juga untuk masukan atau excitement dari teman-teman semua atas kegiatan sharing session ketiga hari ini. Kita tunggu pemikiran teman-teman sambil kita menunggu untuk pengumuman pemenang door prize tentunya. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk mengisi presensi, selalu mengisi link evaluasi sharing session 3, serta tetap pantengin terus ya sampai acaranya selesai, karena nanti pastinya akan ada door prize menarik begitu. Oke teman-teman, ditunggu ya. Terima kasih, sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Intan. Ini untuk link evaluasi sharing session ada di kolom chat ya teman-teman. Boleh diklik untuk memberikan saran atau masukan pada kami. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sepertinya panitia sudah menyimpan nama-nama yang berhak mendapatkan door prize untuk sharing session yang ketiga. Gimana panitia? Sudah siap untuk dibagi slide?
Oke. Baik, sepertinya akan ada sedikit kejutan-kejutan ya. Baik, sebelumnya makasih sekali untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir acara sore hari ini. Tentunya sangat menarik ya ini. Oke, teman-teman mengingatkan kembali ya untuk presensi silakan diisi untuk keperluan sertifikat karena nanti akan dikirim ke akun teman masing-masing oleh panitia. Pastikan juga untuk alamat email dan juga nomor WA yang dicantumkan sudah sesuai. Kemudian untuk acara sore hari ini boleh juga diramaikan melalui media sosial teman-teman, akun Instagram dan tag akun @lpdpugm supaya dunia ini tahu ya, media sosial tahu bahwa kita sore ini sedang berdiskusi tentang bersahabat dengan Tuhan. Teman-teman mungkin ada yang mau memberikan kesan untuk acara sore hari ini? Silakan, boleh satu orang partisipan yang mau open mic, singkat saja, 1-2 kata. Ada mungkin? Enggak, tadi. Enggak. Oke, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang pertama Mas Faiz dan juga Mbak Aulia. Materi yang kedua atas penyampaian yang luar biasa pada sore hari ini membuka cakrawala kita ya terkait dengan literasi, karya sastra juga. Dan juga ada tambahan ilmu baru nih terkait dengan media sosial baru ya, kayaknya udah banyak yang berkelana juga. Sepertinya ini sudah siap ya untuk pengumuman door prize. Oh iya, ternyata sudah siap dari panitia. Terima kasih. Siapakah ya yang beruntung pada sore hari ini? Biasanya yang ketiga, highlight dari hari ini yaitu ya, jadi ada pembukaan.
3 caption tadi yang teman-teman tulis, yang belum ada namanya boleh menghubungi peserta, boleh menghubungi panitia ya. Untuk nomor panitia nanti bisa dibantu dicek di kolom chat. Atau bisa di chat secara personal ke Mbak Intan atau Mbak Dita. Mbak Intan, ya ada nama Intan. Nah, terima kasih Mbak Intan sudah menuliskan nomor di kolom chat. Baik, selamat untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara sampai akhir dan juga menjadi pemenang. Luar biasa sekali. Caption-captionnya kekinian sekali ya. Baik. Baik, sepertinya kita sudah mendekati ke penghujung. Luar biasa sekali tentunya seri session bersahabat dan kata pada sore hari ini. Tidak terasa ya, sudah hampir selesai ini, sudah hampir sore acara hari ini, yang seri session yang ketiga. Saya minta mewakili rekan-rekan selaku penyelenggara acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Lurah UGM, Mas Juari, kepada para narasumber, Mas Pak Izul dan Mbak Aulia yang sudah berkenan untuk berbagi atau sharing pada sore hari ini. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi di ruang virtual ini. Semoga acara hari ini bisa menjadi inspirasi dan memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mewakili rekan-rekan yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk sertifikat bisa kembali diisi di link presensi dan nanti akan dikontak oleh panitia. Untuk pemenang door prize bisa langsung kontak ke Mbak Intan. Nomornya sudah ada di kolom chat. Tadi untuk caption-caption yang sudah disebutkan tadi ya, silakan untuk kontak kembali. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Sehat-sehat semuanya dan sampai jumpa di sharing session yang keempat. Stay tune terus di akun Instagram @lpdpugm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.